Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Umah Widianti. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Blitar. Unit kerja di UPT SD Negeri Pegonduren 1. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat siksaan, ujian, ataupun hukuman. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setelah guru memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi apa yang ada pada murid. Ketika murid masih pada tahap 1 dan 2, yaitu pada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada murid masih dari eksternal. Sehingga guru harus berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dari diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat yaitu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas juga berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nanti
Biasanya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Sedangkan validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Sedangkan keterkaitan antar materi, yaitu budaya positif, filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Yang pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam ketercapaian tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah saya mempelajari dan memahami modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya akan mengimplikasikan dalam lingkungan sekolah saya dan akan mengimbaskan kepada rekan guru lain. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bisa bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada saya jadi menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai penghukum dan pemantau, ini kuranglah tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani persoalan. Sebelumnya, posisi kontrol saya banyak sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberi hukuman jika murid berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah.
Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan mengapa melakukan hal itu. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Demikian tadi video saya tentang koneksi antar materi di modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.